Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di dalam video pembelajaran statistika psikologi bagi teman-teman mahasiswa. Saya Sistatik akan memberikan penjelasan mengenai statistika. Sebelum kita memulai video ini, mari kita berdoa terlebih dahulu agar semuanya dilancarkan. Pada pertemuan kali ini, saya akan memberikan penjelasan mengenai statistika inferensial. Apa itu statistika inferensial? Statistika inferensial bermanfaat untuk menganalisis data sampel dan mengambil kesimpulan untuk digeneralisasikan pada populasi. Akan tetapi yang perlu diingat adalah syarat agar hasil analisis menjadi baik, yaitu yang pertama, populasi jelas, sampel representatif, dan sampling yang digunakan adalah random sampling. Pada dasarnya, statistika inferensial digunakan untuk menguji hipotesis yang berasal dari data sampel, bukan populasi. Hipotesis sendiri memiliki 3 jenis, yaitu deskriptif, komparasi, dan korelasi. Sekarang, mari kita bahas satu persatu. Hipotesis deskriptif bertujuan untuk menguji dugaan mengenai nilai suatu variabel mandiri, sehingga tidak bermaksud membandingkan atau menghubungkan. Misal, rumusan masalahnya adalah berapa skor kemandirian anak usia dini? Maka hipotesisnya adalah skor kemandirian anak usia dini adalah 70. Sedangkan hipotesis komparatif bertujuan untuk menguji dugaan nilai suatu variabel atau lebih pada sampel yang berbeda. Misalnya, rumusan masalahnya adalah apakah ada perbedaan kemandirian siswa ditinjau dari pola asuh orang tua? Maka hipotesisnya adalah ada perbedaan kemandirian siswa ditinjau dari pola asuh orang tua. Ketiga adalah hipotesis asosiatif atau hubungan yang bertujuan untuk menguji dugaan hubungan antara dua variabel atau lebih. Contohnya, rumusan masalah adalah apakah ada hubungan antara skor IQ dengan prestasi belajar siswa? Maka hipotesisnya adalah ada hubungan antara skor IQ dengan prestasi belajar siswa. Di dalam statistika terdapat 2 istilah hipotesis yang digunakan untuk menguji dugaan, yaitu hipotesis nol atau yang disebut dengan HO dan hipotesis alternatif atau HA. Hipotesis nol atau HO adalah hipotesis yang meniadakan hubungan antar variabel atau perbedaan antar kelompok. Maka jika HO adalah tidak ada perbedaan, maka HA-nya adalah ada perbedaan. Yang perlu diingat adalah statistika bekerja untuk menerima atau menolak HO. Selain HO dan HA, terdapat pula istilah yaitu taraf signifikansi dan taraf kepercayaan. Taraf signifikansi adalah tingkat kesalahan yang ditolerir oleh peneliti akibat kemungkinan terjadinya sampling error atau kesalahan dalam mengambil sampel. Lambangnya adalah alfa dan dituliskan dalam persen. Contohnya alfa sama dengan 5% atau alfa sama dengan 1%. Akan tetapi ada pula yang melambangkan dengan P, yaitu P kurang dari 0,05 atau P kurang dari 0,01. Artinya, tingkat kesalahan yang ditolerir oleh peneliti adalah 5% atau 1%. Taraf kepercayaan adalah tingkat kepercayaan sejauh mana statistika sampel dapat mengestimasi dengan benar parameter populasi dan atau sejauh mana pengambilan keputusan mengenai hasil hipotesis nol diyakini kebenarannya. Nilai taraf kepercayaan berkisar antara 0 sampai 100% dengan lambang 1 main alfa. Contohnya, taraf kepercayaannya adalah 95% sampai dengan 99%. Ketika akan menguji hipotesis, kita tentu memerlukan uji statistika,
yang biasanya terdiri dari dua macam, yaitu statistika parametrik dan statistika non-parametrik. Secara umum, ketika akan menguji hipotesis, maka kita perlu mengajukan beberapa pertanyaan untuk memilih uji statistika mana yang tepat untuk digunakan. Yang pertama, apa sih tujuan dari pengujian? Menggambarkan, uji beda atau korelasi. Jika menguji perbedaan, ada berapa kelompok sampel yang akan diuji? 1, 2, atau N sampel. Jika uji perbedaan, apakah kelompok berasal dari satu populasi yang sama atau kelompok yang saling independen? Kemudian, apa skala pengukurannya? Nominal, ordinal, interval, atau rasio? Secara keseluruhan, terdapat perbedaan antara statistika parametrik dan non-parametrik. Di dalam statistika parametrik, datanya terdistribusi normal. Sampel didapat secara random, dan skalanya biasanya adalah interval atau rasio. Sedangkan statistika non-parametrik mengabaikan asumsi seperti asumsi uji normal atau asumsi-asumsi lain yang melandasi statistika parametrik. Kemudian subjeknya sedikit, skalanya biasanya nominal atau ordinal. Secara lebih lengkap, teman-teman dapat melihat di dalam tabel berikut ini. Demikianlah penjelasan awal untuk statistika inferensial, termasuk di dalamnya adalah analisis parametrik. Terima kasih, sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Salam statistika!